datang di Hetty Christina Style. Teman-teman, mohon maaf banget sekitaran 3 bulan aku nggak upload video karena aku harus mengurus baby kecil aku. Dan alhamdulillah sekarang masih ada kesempatan untuk upload video lagi dan sharing ke teman-teman. Nah, kali ini aku mau men-sharingkan tentang proses melahirkan secara sesar. Dan bagi teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi teman-teman, pada tanggal 7 Januari 2020, tepatnya pukul 00.08, aku melahirkan seorang bayi perempuan dengan bobot 3,1 kg dengan panjang 49 cm di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tanjung Sari, Kota Blitar, dengan secara sesar. Saat itu pukul 8 malam aku mengalami pecah ketuban dini tanpa disertai pembukaan. Dan pada saat itu pilihannya hanya dua, yaitu diberi rangsangan hormon oksitosin atau di drip istilahnya. Yang kedua yaitu adalah sesar. Nah, karena yang pilihan pertama ini menurut aku itu sangat menakutkan. Diberi hormon oksitosin atau di drip itu kan belum tentu berhasil, dan itu sudah, kata orang-orang, sakitnya itu udah luar biasa dan kemungkinan berhasilnya juga sekitar 40%. Maka dari itu, aku dan suamiku memutuskan untuk memilih opsi kedua, yaitu operasi secara sesar. Persiapan operasinya atau pre-operasinya sendiri, tahap yang pertama yaitu adalah persiapan administrasi. Kita diberi beberapa acuan, terus dijelaskan mekanismenya operasinya nanti gimana, prosedurnya, tentang kemungkinan resiko yang didapatkan, mengisi data-data lengkap kayak persetujuan seperti itu. Terus yang kedua, kita diuji laboratorium juga darahnya. Terus kita ada persiapan puasa, persiapan mental, dan kemudian juga dukungan seperti itu. Tahapan operasinya, kita diberi baju untuk ganti. Setelah itu kita masuk ke ruang operasi yang sangat dingin. Di situ aku menggigil dan bahkan batuk-batuk. Terus sebelum memulai operasinya, para perawat dan dokter SPOG-nya itu berdoa dan mengadakan kayak sedikit upacara gitu sebelum memulai operasi. Terus dimulailah operasinya. Yang pertama aku tuh disuntikkan anestesi di bagian punggung aku sini. Untuk penyuntikannya tuh nggak terlalu sakit. Terus beberapa saat itu kaki aku kayak pusar ke bawah, ini kayak nggak ngerasa apa-apa. Terus aku disuruh angkat kaki sama dokternya, coba angkat kaki, coba angkat kaki. Awal-awal aku masih bisa, lama-kelamaan itu rasanya semakin berat, terus akhirnya aku udah nggak bisa angkat kaki sama sekali. Nah, disitulah dimulai operasinya. Awalnya ya mungkin dibuka seperti itu. Nah, disitu aku didampingi sama perawatnya yang memantau bagian anestesi aku. Nah, aku juga diajak ngobrol seperti itu. Terus tidak berapa lama itu bayi aku tuh sudah keluar. Waktu pengeluaran bayi itu rasanya kayak sesek banget gitu, kayak didorong-dorong gitu, kayak di dada itu rasanya sesek. Terus tiba-tiba bayi aku udah dibawa keluar, dikasih tahu ini bayinya, terus kemudian diciumkan ke pipi aku sini. Dan kayak pada saat itu aku tuh kayak ya ampun, kecil banget anaknya dan masih merah banget. Nah, setelah bayinya keluar, kemudian dijahit lagi lah seperti itu. Kurang lebih memakan waktu sekitaran 45 menit. Setelah selesai operasi, aku dibawa ke ruang HCU untuk dipantau oleh bidan. Nah, di situ sekitaran 3 jam. Di situ dipantau gimana detak jantung aku, pernapasan aku, dan di situ aku merasa kedinginan banget. Untung ada suami aku yang aku genggam-genggam tangannya gini, jadi aku nggak lumayan mendingan. Nah, setelah 3 jam itu aku kemudian diseka sama bidannya, badan aku diseka. Nah, dari situ aku mulai merasakan sakit karena obat biusnya udah hilang. Sekitar jam 6 pagi aku udah diperbolehkan untuk minum. Aku saat itu dikasih minum susu sama pihak rumah sakit. Nah, setelah itu dipantau perkembangannya. Kalau mohon maaf banget, kalau udah kentut baru boleh untuk makan, diberi makan yang padat. Setelah boleh makan, kemudian selang pipisnya dilepas, aku harus belajar miring ke kanan awalnya, terus kemudian miring juga ke kiri.
belajar ngasih breastfeeding atau netein si kecil, terus belajar duduk juga. Setelah belajar duduk secara perlahan juga belajar berdiri. Setelah berdiri kita juga harus belajar ke kamar mandi. Nah, setelah dari kamar mandi di situ baru kita kayak dinyatakan kalau kita tuh udah boleh pulang. Pada saat belajar miring kanan miring kiri kemudian duduk itu rasanya sakit sekali, apalagi kalau kita harus bersin, batuk, dan kayak nahan pipis itu rasanya sakit banget. Sekitar 3 hari 2 malam sejak awal masuk rumah sakit sampai aku mulai jalan sedikit-sedikit, baru saat itu sama dokternya diperbolehkan untuk pulang. Dan setelah pulang dari rumah sakit itu tidak boleh mandi selama kurang lebih 2 minggu. Dan seminggu kemudian aku harus kontrol untuk dilihat jahitannya. Seminggu kontrol, terus kemudian seminggu lagi kontrol sampai 2 minggu, terus kemudian ada kayak benang yang dilepas itu setelah 2 minggu. Nah, setelah itu baru tidak kontrol lagi. Nah, pada saat pasca operasi atau setelah pulang di rumah itu nggak ada pantangan makanan apapun kecuali jamu. Walaupun kata orang-orang kalau setelah operasi itu nggak boleh makan ayam, makan telur, itu sama dokternya justru malah dianjurkan karena itu untuk kebutuhan nutrisi ASI. Teman-teman, itu aja video dari aku. Mohon maaf banget kalau ada salah kata, dan juga maaf banget ada ocehan anak aku karena dia lagi belajar ngoceh. Mohon maaf banget karena dia rame banget. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberi gambaran teman-teman yang istilahnya kalau nanti harus operasi sesar ya, kalau bisa harus normal, tapi kalaupun harus sesar ada kayak gambarannya itu harus gimana, harus apa step-stepnya yang dilakukan itu apa. Oke, terima kasih, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.